Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan pada hari ini dalam rangka Prapaskah, kita akan belajar beberapa ayat dari kitab Roma. Roma pasal 3 ayat 23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 juga mengatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami beberapa akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka terusir keluar dari Taman Eden yang menyenangkan. Berikutnya Hawa akan mengalami kesakitan pada saat melahirkan. Sedangkan Adam, dia harus bekerja keras mengeluarkan peluh untuk mendapatkan makanan. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, mereka akan mengalami kematian. Ya, Adam memang sempat berusia panjang, mencapai 930 tahun. Itu kita lihat Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5. Dan akibat yang paling parah adalah keterpisahan mereka dengan Allah yang Maha Kudus. Manusia mengalami hukuman yang kekal dalam lautan api. Dan akibat tersebut bukan hanya dialami oleh Adam dan Hawa, tetapi juga dialami oleh kita sebagai manusia yang menjadi keturunannya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita mengamati bahwa akibat dosa tadi beberapa hal manusia bisa mengatasinya. Tetapi masalah kematian dan keterpisahan dengan Allah adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa manusia atasi. Contoh, manusia tidak bisa menolak atau menunda bila kematian sudah menjemput. Yang kedua, manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Karena kesalehan manusia di hadapan Allah itu sama seperti kain yang kotor, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan, kita itu najis, kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi apapun yang menjadi usaha kita untuk menyelamatkan diri tidak akan berhasil. Namun kabar baiknya adalah bahwa dalam Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita yang berdosa? Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6, 8, dan 10 mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati di kayu salib. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berseteru dengan Allah. Luar biasa kasih Allah. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, ketika kita mengingat peristiwa salib, seharusnya yang muncul di hati kita adalah kita menyadari akan keberdosaan kita dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, ketika kita merenungkan peristiwa salib, kita seharusnya memiliki tekad untuk hidup kudus, takut akan Tuhan, dan menjauhi dosa. Yang ketiga, seharusnya yang muncul dalam hati kita adalah perasaan berhutang. Tuhan telah menyelamatkan kita, dan kita harus melakukan sesuatu untuk membalas, meresponi akan kasih Tuhan. Paulus memiliki perasaan berhutang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia ingin memberitakan Injil, bahkan sampai kepada mereka yang ada di Roma. Biarlah dalam masa Prapaskah ini, ketika kita merenungkan peristiwa salib, paling tidak ketiga hal ini ada di dalam hati kita. Kita menyadari keberdosaan kita,
kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita memiliki tekad komitmen untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.